Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rizky Zakaria. Hari ini akan menjelaskan proyek tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Visual Augmented Reality untuk pameran karya seni. Berikut adalah usulan proyek karya saya. Yang pertama, jadi saya ingin menggunakan teknologi AR untuk meningkatkan pengalaman pengunjung pameran dengan cara mengintegrasikan karya seni dengan aplikasi AR. Jadi integrasikannya gimana? Jadi nanti di dalam aplikasi AR ini selain eh, menampilkan objek 3D dari karya tersebut, kita juga bisa melihat nih informasi tambahan seperti ukuran kanvasnya, media yang digunakan, dan juga mungkin seperti konteks lain seperti apa sih cerita di balik karya ini, kayak filosofi dan maknanya itu apa. Nah, kemudian yang kedua adalah profil seniman, siapa yang membuat karyanya ini sendiri, dan juga kayak sosial medianya dia. Jadi kita bisa mungkin langsung mau follow, oh ini saya mau follow dia nih, oh ini saya mau kontak dia nih, nomornya berapa sih, emailnya apa sih gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memasukkan video behind the scene proses pembuatan karya itu tersendiri. Jadi selain kita melihat infonya, melihat senimannya siapa, kita juga bisa melihat kayak, oh gimana sih nih cara karya dibuat, oh jadi kayak gini nih prosesnya gitu. Jadi pengunjung bisa tahu gitu. Nah, biasanya kan di pameran karya seni itu sendiri kita nggak boleh nyentuh karya dan juga jarang gitu ada yang ada tour guide-nya. Nah, oleh karena itulah aplikasi ini digunakan untuk membantu pengunjung untuk bisa berinteraksi dengan karya melalui objek virtual, jadi aplikasinya itu nggak rusak gitu. Dan juga pengunjung bisa tahu mengenai konteks karya dan juga senimannya tanpa adanya tour guide. Nah, augmented reality itu sendiri itu apa? AR adalah teknologi yang menggabungkan antara dunia virtual dengan dunia nyata dan bersifat interaktif. Nah, menurut Azuma, AR itu sendiri punya tiga karakteristik. Yang pertama, AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia virtual dengan dunia nyata. AR betul bersifat interaktif secara real time. AR mengintegrasikan objek virtual ke dunia nyata. Nah, menurut Sorko dan Brunhofer, AR menggambarkan pengayaan realitas melalui elemen virtual seperti informasi, objek, dan interaksi. Berikut adalah contoh penelitian augmented reality yang pernah diuji di salah satu toko retail olahraga di London. Nah, jadi sebuah studi penelitian ini mengeksplorasi konsep augmented store yang mengacu pada toko retail fisik yang dimodifikasi dengan teknologi augmented reality. Jadi pengunjung yang berbelanja di sana itu dibantu oleh eh, teknologi AR ini sendiri. Jadi kayak untuk mengecek harga dan juga mengecek model-model sepatu lainnya. Misalkan kita melihat ada sepatu Adidas dan kita pengen lihat model lainnya seperti apa gitu, warna apa aja yang tersedia gitu. Nah, itu mereka bisa melihat di aplikasi AR itu sendiri. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa konsumen mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih baik, lebih imersif, dan menyenangkan berkat pengalaman berbelanja dengan AR. Nah, sistem kerja AR itu bagaimana sih? Jadi menurut Geoffrey dan Ansori, teknologi AR itu menggunakan algoritma fisik komputer untuk mengenali dan melacak objek di dunia nyata, lalu menempatkan konten digital di atas objek tersebut. Nah, ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten digital seolah-olah itu merupakan bagian dari dunia nyata. Nah, bisa lihat dari grafik sebelah kanan ini. Jadi pertama-tama itu ada kamera, bisa kamera smartphone, kamera laptop. Nah, lalu menggunakan image capturing module, nanti kita arahkan kamera tersebut ke marker AR ini sendiri. Jadi marker itu adalah seperti penanda AR. Jadi saat kita arahkan kamera ke arah marker ini, nah nanti dari rendering modul dia akan mengambil objek virtual dari internet. Jadi setelah kamera ini memproses gambar marker, nanti dia akan mengambil objek virtual dari internet dan menempatkannya di atas marker tersebut. Nah, jadilah display AR itu muncul di atas marker tersebut dan ke dalam ruangan kita. Seolah-olah itu bagian dari dunia nyata gitu, objek virtual tersebut. Nah, berikut adalah teori-teori desain. Yang pertama data letak itu menggunakan prinsip proximity, alignment, repetition, dan contrast untuk meningkatkan fidelity visual dan keterbacaan suatu desain sehingga memberikan impresi yang kuat kepada user. Nah, menurut White dalam bukunya, warna merupakan elemen penting karena memberikan emfasis dan tekanan untuk mengatur hierarki dan menggunakan warna terang untuk menyorot hal yang penting. Nah, menurut Balseska dan Rakele, kombinasi warna adalah aspek yang penting dari desain UI. Nah,
Ini dikarenakan penggunaan skema warna dapat membantu menciptakan interface yang user friendly dan mudah digunakan. Nah, dalam pengaplikasian AR sendiri, pencahayaan lingkungan itu bisa berdampak kepada warna di objek virtualnya. Misalkan di ruangan yang gelap, maka objek virtual di AR ini juga bisa terdampak gitu. Jadi, kok warnanya jadi lebih gelap gitu. Misalkan ruangan terang, dan bisa terlihat juga mungkin ada refleksi cahaya di dalam objek virtualnya itu sendiri. Jadi juga kita harus mempertimbangkan gitu, kondisi ruangannya seperti apa. Jadi itu adalah skema warna, ada monokromatik, analogus, komplementari, triad, supplementary, dan tetradik. Nah, ketiga ada tipografi. Apa itu tipografi? Itu digunakan untuk menetapkan value dan tone serta hierarki pada desain agar pembaca bisa menangkap dengan jelas maksud dari visual suatu desain. Penggunaan tipografi yang efektif bisa membuat pesan dari suatu desain menjadi lebih berkesan bagi pembaca. Jadi bisa lebih besar impact-nya jika menggunakan tipografi yang tepat. Berikut alur pengerjaan tugas akhir saya. Yang pertama adalah pengumpulan data melalui interview, observasi, dan juga eksperimentasi. Kemudian jika semua data sudah terkumpul, barulah saya mulai perancangan UI aplikasi. Kemudian saya rancang AR-nya itu sendiri, dan kemudian saya gabungkan jadi suatu aplikasi. Nah, setelah aplikasi jadi, akan saya uji, barulah kemudian proses finalisasi. Nah, berikut ada pengumpulan data yang pernah saya lakukan. Yang pertama ada wawancara siswa di acara pameran di Culture 2023 yang berlokasi di Creative Box Bintaro. Nah, di sini saya mewawancarai beberapa siswa SMA yang sempat datang ke pameran pada hari tersebut. Saya bertanya apa sih yang paling mereka pengen tahu dari suatu karya ini? Apa sih yang bikin mereka penasaran? Nah, mayoritas dari mereka tuh jawabnya kayak kita pengen tahu nih gimana sih karya itu sendiri dibuat, bagaimana prosesnya. Nah, dari sinilah saya ingin berinisiatif, oh, mungkin saya bisa memasukkan video behind the scene pembuatan karyanya ke dalam aplikasi. Jadi, pengunjung yang menggunakan aplikasi juga bisa langsung tahu, oh, jadi gini nih cara pembuatannya, dan melihat videonya langsung dari aplikasi tersebut. Yang kedua, saya melakukan wawancara pengunjung di acara pameran Art Jakarta yang berlokasi di IJ Expo pada tahun 2023. Nah, yang saya wawancara di sini adalah pengunjung yang datang beserta dengan tour guide. Nah, di sini kenapa saya mencari pengunjung yang beserta dengan tour guide? Nah, karena ini saya pengen tahu apa sih fungsi tour guide di acara pameran seni itu sendiri, apa saja yang mereka lakukan. Nah, setelah saya wawancara, nah saya tahu nih, oh ternyata tour guide itu pertama mereka melakukan planning kunjungan pamerannya. Jadi mereka menentukan ini ya alur alur kunjungannya seperti apa. Misalkan dari poin A ke poin B itu seperti apa kunjungannya. Jadi nggak semua pameran dikunjungi, tapi beberapa pameran penting itu mereka kunjungi. Nah, mereka juga membantu para pengunjung untuk bertemu dengan senimannya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol kecil lah dengan senimannya kayak bagaimana sih karya ini dibuat, apa sih yang mereka pikirkan saat karya ini dibuat. Nah, si tour guide ini sendiri bisa memberikan point of view-nya tersendiri terhadap karya itu sendiri. Jadi misalkan mereka, oh yang saya dapat dari karya ini, makna dari objek yang ada di karya itu sendiri adalah seperti apa. Misalkan ada pohon, mungkin tour guide-nya bisa memberikan info kayak, menurut saya pohon ini memaknakan sekian, gitu. Seperti objek lain memaknakan seperti apa gitu. Jadi tour guide ini sangat membantu untuk pengunjung bisa memahami lebih dalam apa sih makna-makna dari karyanya itu sendiri. Nah, berikut adalah beberapa eksperimentasi yang saya lakukan juga. Yang pertama adalah eksperimentasi untuk menentukan font yang sesuai pada display smartphone. Jadi saya ingin tahu nih, fontnya tuh ukuran berapa yang sesuai untuk display smartphone. Itu diikuti oleh 17 partisipan dari umur 18 sampai 60 tahun. 13 orang itu tergolongan dari golongan muda dan 4 orang dari orang lansia. Nah, 6 peserta ini memiliki rabun jauh dan 3 memiliki rabun tua. Yang kedua ada penelitian user feedback aplikasi AR pameran karya seni. Nah, di dua aplikasi ini yang saya uji adalah aplikasi We and the World dan Art Augmented. Jadi aplikasi ini aplikasi apa? Yaitu aplikasi pameran yang ada di luar negeri. Jadi dia memasukkan objek pamerannya, karya pamerannya ke dalam objek virtual. Jadi seperti membawa pameran itu ke dalam rumah kita sendiri gitu. Jadi kita bisa merasakan apa sih karya-karya yang ditampilkan tanpa harus datang ke pamerannya. Jadi kita hanya tinggal scan di tembok, nanti keluar gitu karyanya.
Nah, ini diikuti oleh 10 partisipan dari umur 20 hingga 38 tahun dari golongan mahasiswa dan pekerja. Nah, penelitian ini dilakukan untuk melihat respon pengguna terhadap penggunaan AR gitu. Saya pengen tahu aja respon emosi mereka seperti apa. Apakah setelah menggunakan aplikasi ini mereka lebih tertarik dengan Karesmi atau seperti apa? Nah, kedua eksperimen ini saya lakukan di beberapa rumah. Jadi partisipan saya datangi lokasi rumah mereka di mana. Nanti saya lakukan eksperimennya di sana. Jadi ada beberapa rumah di area Pamulang dan Bintaro. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat siang.